Hai guys, sorry untuk hari ini kita belum bisa ketemu, jadi Lutfi coba bikinin kalian video tentang materi yang kemarin. Semoga bisa makin bikin kalian paham ya. Nah, saya jelaskan dulu bahwa penyusun atom itu ada 3, yaitu ada proton, ada neutron, dan juga ada isoelektron. Kalau proton, dia adalah partikel yang bermuatan positif. Kalau neutron adalah partikel yang tidak bermuatan atau netral. Sedangkan elektron itu adalah partikel yang bermuatan negatif. Nah, untuk letaknya itu kita bisa lihat dari gambar ini. Kalian bisa lihat di situ bahwa untuk proton dan juga neutron itu terletak di dalam inti atom. Sedangkan elektron dia berada di luar dari inti atom. Jadi yang ada di inti hanya proton dan juga neutron, sedangkan elektron ada di luar. Nah, apalagi sih perbedaannya? Di sini dijelaskan bahwa proton itu ditemukan oleh Rutherford dengan masanya itu 1,007 SMA. Sedangkan neutron penemunya adalah James Chadwick. Masanya itu hampir sama, 1,008 SMA. Nah, kalau yang elektron berapa? Nah, elektron itu memiliki massa yang paling kecil atau paling ringan jika dibandingkan dengan proton maupun neutron. Penemunya siapa? Penemunya adalah J.J. Thomson. Berapa sih massanya dari elektron? Nah, elektron itu punya massa sebesar 0,0005 SMA. Jadi sangat-sangat ringan jika dibandingkan dengan proton ataupun neutron. Nah, protonnya sendiri itu adalah 1,007 SMA, sedangkan neutronnya adalah 1,008 SMA. Ini adalah tabel perbedaan antara proton, neutron, dan juga elektron. Semoga bisa dipahami ya. Nah, ini maaf nih, ada suara-suara azan. Karena kebetulan lagi azan, jadi saya teruskan. Karena jamnya juga bentar lagi udah masuk jam kimia. Nah, kita lanjutkan ke notasi atom dan ion atau ion. Nah, notasi atom sendiri itu disimbolkan dengan huruf A, Z, dan juga X. Nah, A itu adalah nomor massa, Z itu adalah nomor atom, dan X-nya itu adalah lambang dari unsur. Z atau nomor atom itu menunjukkan jumlah proton dan juga jumlah elektron ketika suatu atom itu dalam keadaan netral. Nah, kalau neutronnya itu bisa kalian hitung dari mana? Dari nomor massa A dikurangi dengan nomor atom Z atau A dikurangi Z. Tuh. Nah, coba contohnya di sini. Ada atom netral Mg. Punya proton 12. Elektronnya juga 12. Berarti nomor atomnya adalah 12. Sekarang kalau yang lainnya nih, ada Al atau aluminium. Diketahui dia punya proton 13, punya neutron 14. Maka kalian bisa hitung nomor masanya. Nomor masanya tadi bisa didapatkan dari 13 ditambah 14, sehingga hasilnya adalah 27. Lalu bagaimana cara menuliskan notasinya dari Al atau aluminium? Itu bisa kalian tuliskan bahwa Al punya nomor atom 13, nomor massanya adalah 27. Seperti itu untuk membuat penulisannya. Kita masuk ke contoh yang lain. Ini ada Na. Na nomor atomnya 11, nomor massanya 23. Berarti
kita bisa tahu masing-masingnya. Protonnya jumlahnya 11, elektronnya jumlahnya juga 11. Nah, karena nomor massanya 23, kita bisa hitung nih neutronnya. Neutronnya berapa? Kita hitung dari 23 dikurangi 11. Hasilnya adalah 12. Maka jumlah neutron dari Na adalah 12. Tuh, nah ini adalah contoh dari atom yang dia masih netral, belum bermuatan. Lalu yang bermuatan bagaimana gitu. Jadi ada ion, itu artinya dia sudah berupa atom yang bermuatan. Ada dua macam ion. Ada ion positif dan juga ada ion negatif. Ion positif dinamakan dengan kation. Nah, kita bahas dulu nih kationnya. Kalau kation, dia kan bermuatan positif. Artinya apa? Elektronnya atau yang bermuatan negatif itu sudah dilepaskan, dibuang. Yang negatif itu dibuang. Jadinya kan sekarang dia bermuatan positif. Nah, berapa jumlah elektron yang dibuang itu sejumlah dengan muatannya. Contoh, di situ ada K+. Nomor atomnya 19, nomor masanya 39. Nah, kalau misalkan K itu masih belum bermuatan positif, kita bisa tentukan berapakah jumlah proton, elektron, dan juga neutronnya. K 19, 39. Maka jumlah protonnya 19, elektronnya juga 19, neutronnya 39 dikurangi 19 hasilnya adalah 20. Nah, ketika K sudah bermuatan positif 1, yang berubah hanyalah elektronnya saja. Artinya, K ini sudah melepaskan 1 elektron. Sehingga ketika dia sudah dalam bentuk K+, maka jumlahnya elektronnya itu dari 19 dikurangi 1. Karena ini muatannya juga 1. Awalnya 19, sudah dilepaskan 1 elektron, maka sekarang tinggal 18. Gitu. Kita lanjut contoh yang kedua. Ini adalah anion. Anion ini lawannya kation. Kalau kation bermuatan positif, kalau anion bermuatan negatif. Artinya apa? Atom netralnya sudah menangkap elektron. Negatifnya ditangkap. Jadinya dia bermuatan negatif juga. Berapa yang ditangkap sejumlah dengan muatannya. Kita tentukan dulu nih, Cl dalam keadaan netral. Punya nomor atom 17, nomor masanya 35. Berarti proton, elektron, dan neutronnya berapa? Protonnya 17, elektronnya juga 17, neutronnya 35 dikurang 17, hasilnya adalah 18. Nah, ketika Cl sudah bermuatan -1, artinya dia menangkap 1 elektron. Yang berubah hanya elektronnya saja. Awalnya dia punya 17, karena sudah menangkap 1 elektron, maka sekarang dia punya berapa? 18 elektron. Jadi gitu perbedaan antara atom netral, kation, dan juga anion. Semoga semuanya sudah paham. Kita lanjutkan ke isobar, isoton, isotop, dan juga isoelektron. Nah, di sini kalian bisa lihat nih, kalau isobar itu adalah dua atom yang dia itu memiliki nomor massa yang sama. Nomor massa ada di mana? Nih, nomor massa kan yang atas tadi ya. Sehingga ini saya tunjukkan bahwa nih jumlahnya dia 59. Yang ini juga 59. CO dan Ni sama-sama punya nomor massa 59, artinya mereka berdua adalah isobar. Contoh yang lainnya. Nah, di sini ada unsur Ca dan juga Ar. Mereka berdua dikatakan isobar juga. Kenapa? Karena nomor massanya, lagi-lagi nomor massanya sama, yaitu sama-sama 40. Itu adalah isobar. Lanjut ya, ke isoton.
Nah, isoton diakhiri dengan huruf N. Cara menghafalnya seperti itu. Isoton berakhiran dengan N, maka artinya apanya yang sama? Neutronnya. Coba kita lihat antara Na dan juga Mg. Kita harus cari dulu, dihitung dulu. 23 dikurangi 11, hasilnya adalah 12. 24 dikurang 12, hasilnya juga sama-sama 12. Ini menunjukkan bahwa jumlah neutronnya itu sama. Berarti Na dan juga Mg merupakan isoton. Contoh yang lain. Nih, ada K dan juga Ca. Kita kurangi dulu, 39 dikurang 19. Hasilnya adalah 20. Ca juga sama, 40 dikurangi 20. Hasilnya juga sama-sama 20. Jumlah neutronnya sama. Isoton diakhiri N, maka neutronnya sama. Kita lanjutkan ke isoelektron. Udah jelas nih ya, isoelektron berarti elektronnya sama jumlahnya. Coba kita lihat Mg. Nah, di sini kata kuncinya itu ada di muatannya, ada Mg plus 2, ada N-3. Gunakan cara yang tadi. Nomor atomnya Mg awalnya 12. Tapi dia sudah membentuk Mg plus 2, artinya jumlah elektronnya itu awalnya 12, dilepaskan 2, sehingga jumlahnya sekarang jadi 10. Nah, ini ada di love-nya ini. Ada di hatinya itu 10 elektron. Bagaimana dengan N? Awalnya N ini punya 7 elektron. Karena dia sudah bermuatan min 3, artinya dia sudah menangkap sebanyak 3 elektron. Sehingga awalnya dia punya 7, ketambahan 3, sekarang jumlahnya juga sama-sama jadinya 10. Karena jumlah elektronnya sama-sama 10, maka Mg plus 2 dan juga N-3 merupakan isoelektron karena jumlah elektronnya sama. Nah, ini contoh yang lain. Ar 1840. Tidak ada muatannya. Berarti kita langsung bisa tulis bahwa jumlahnya elektron Ar itu adalah 18. Sedangkan Cl, nah di sini sudah ada muatannya. Min 1. Awalnya dia punya 17. Min 1 berarti dia sudah menangkap 1 elektron. Lalu kita bisa jumlah tuh. Awalnya 17 ditambah 1 elektron sehingga totalnya adalah 18. Kan udah sama nih, sama-sama 18. Berarti Ar 1840 dengan Cl min 1 merupakan isoelektron karena jumlah elektronnya sama. Kita lanjutkan yang terakhir. Ada isotop. Isotop. Kalau isotop diakhiri dengan huruf P, maka protonnya sama. Berapa protonnya? Plumbum contohnya di sini. 84. Ini juga 84. Ini juga 84. Jumlah protonnya sama. Itu adalah isotop. Dan contoh yang lain, ini ada Cl. Sama-sama memiliki jumlah proton sebanyak 17. Nah, isotop protonnya sama. Proton bisa dilihat dari nomor atom yang di bawah tadi. 17, 17 sama-sama 17. Berarti dia adalah isotop. Nah, yang di sini saya tampilkan tabel terakhir nih, perbedaan masing-masingnya. Kalau isobar itu nomor masanya yang sama, kalau isoton itu jumlah neutronnya sama, isoelektron berarti jumlah elektronnya sama. Ini typo ya. Elektronnya sama. Kalau isotop jumlah protonnya yang sama. Nah, sekian dulu
Untuk yang massa atau relatif atau AR kita bahas di pertemuan selanjutnya. Semoga apa yang saya jelaskan pada video kali ini bisa kalian mengerti dengan baik dan dapat menempel terus di long term memory kalian dan kalian bisa mengerjakan tugas pendeknya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Saya akhiri, stay safe, stay healthy, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.